Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para salikin, sahabat-sahabat saya, kolega yang saya hormati, mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, yang kita tidak pernah mampu nikmat mana yang akan kita hitung terhadap semua yang kita tidak dan bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, kemudian bisa melakukan sesuatu. Itu karena Allah. Kalau itu menghindari kita akan berlaku sombong. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin, sahabat-sahabat saya akan mengulang satu kalimat terakhir dari kitab Tajul Arus. Taj, mahkota, arus itu adalah kemanten. Kita mempersiapkan diri menjadi kemanten yang akan menghadap Allah. Jadi kalau kita menghadap Allah, menganggap urusan dosa, urusan dunia itu sesuatu yang luar biasa, dan dosa itu yang biasa-biasa, ya udah, Anda tidak akan pernah menjadi pengantennya Allah yang akan menghadap Allah. Karena itu kitab ini disebut Tajul Arus. Taj, mahkota, ya, Burj Al Atas, itu ada satu di Dubai itu yang sangat tinggi. Taj, yaitu mahkotanya itu, ya, Burj, yaitu adalah menara yang ada mahkotanya. Nah, apa para salikin disebutkan hal ru'aita man ya'ti bi hayyatin fayurabbiha fi darahi fa anta taqul dzalik. Jadi dengan demikian disindir kita kalau kita itu sudah membiasakan dan menganggap enteng dosa, selalu hubud dunia, ya, disindir oleh Syahizuddin. Apa itu? Hal ra'aita mayati bi khayatin. Ada seseorang yang dengan sengaja, ada setan yang menggoda kita, ya. Dan setan itu menggoda kita dan kita persilahkan, silahkan goda saya, kira-kira gitu. Godain dong, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau Anda melakukan itu, membuka diri terhadap para setan, perbuatan dzunub, ya, isyan, itu sama dengan adalah ya'ti bi hayatin. Ada seseorang yang hidup dan datang menghadap kita, fayurabbihu fi darihi, dan tamu itu kita buka masuk ke kita membawa ular. Dan ular itu faha anta taf'alu dzalik, dan ular itu hidup dengan sekilar kita. Apa yang terjadi kalau kita hidup bersama ular? Nah, gitu. Jadi memelihara terhadap dzunub, terhadap dosa, terhadap maksiat itu sama saja memelihara dari ular, kalajengking, dan sesuatu yang sangat membahayakan. Mari kita mulai para salikin rahimullah terhadap kajian kita yang kita lanjutkan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab wa nawwa bihima bi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. Wa adallu ma yukhafu 'alaika muhaqqaradz dzunub li anna al-kaba'ir
rubbama sta'dhamtaha fatub minha wastakhartu saghirat falam tatub minha. Famadhalika kaman wajada asadan faqallasullah minhu fawajada ba'du khamsina dhiban qad faghalabuh qala ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa 'indallahi 'azim. Paragraf ini masih meneruskan dari paragraf berikutnya. Apa? Wa adzaru ma yukhaffafu 'alaika. Ya kadang-kala orang itu yang paling dikhawatirkan kita, seharusnya kita itu mengkhawatirkan ma yukhaffifu 'alaika, yaitu kita itu seharusnya mengkhawatirkan apa? Yaitu mengkhawatirkan terhadap muhaqqaratud dzunub, yaitu menyepelekan dosa, menyepelekan maksiat, menyepelekan kesalahan-kesalahan kita baik sesama manusia kepada Allah maupun dalam kita hubungannya dengan manusia Allah. Ini seharusnya kepada kita itu adalah jangan sampai menyepelekan terhadap dosa. Ya, dalam hal ini dosa kecil. Ya, arahnya itu dosa kecil. Li'anna kaba'ira rubbama sta'dhamtaha fatub minha. Karena kalau dosa besar itu memang ada terasa. Kalau dosa kecil nggak terasa. Tapi kalau dosa besar, ya wallahu alam, kita pernah melakukan apa yang tahu kita dengan Allah. Ya. Kemudian itu kalau sudah dosa besar itu rubbama astaghnaha. Kemudian dari dosa besar itu seringkali kita merasa untuk kesalahan itu mengganggu pikiran kita, fatub minha, maka dari itu kita fatub, bertobat, segera tobat. Ya, apa saja kalau sudah dosa besar itu biasanya segera tobat. Ya, itu karena kalau kita sadar, kalau hati kita itu masih ada mayoritas bercak putihnya. Kalau sudah bercak hitamnya banyak, ya berbuat dosa maksiat seberapa besar pun juga nggak akan, ya nggak ngepek mas, nggak ngepek, kira-kira kan gitu. Oke. Nah, wastakharta saghaira falam tatub minha. Beda wastakharta. Kalau Anda itu ada saghaira dzunub, ada kesalahan yang kecil, fastakharta biasanya itu menyepelekan, ya, menyepelekan falam tatub minha, sehingga kita itu tidak segera untuk taubat, ya, alaiha, terhadap apa yang kita lakukan tadi. Ya, pas sedikit-sedikit, lama-lama jadi gitu. Jadi orang yang membuat salah itu memang nggak terasa. Tapi lama-lama kalau orang itu bersalah sedikit, akhirnya biasa karena kesalahan itu. Apa itu? Allah karena biasa, apa itu? Allah bisa karena biasa. Karena biasa melakukan dosa, akhirnya melakukan dosa yang lebih besar juga biasa saja. Nah, padahal itu diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Wa ya Aisyah iyyaka muhaqqaratil a'mal fi dzunub fa inna laha min nawal taliban. Rasulullah berwasiat pada Siti Aisyah di dalam hadisnya itu, wahai Aisyah, jagalah dirimu itu dari dosa kecil. Sekecil apapun kamu akan ditolak, ya. Fa inna laha min nawal taliban. Karena dosa kecil pun pada akhirnya akan mencari mengapa kamu dulu berbuat salah, berbuat dosa, ya, berbuat dosa. Nah, karena itu dalam posisi seperti ini dia mencari. Itu dalam posisi yang sangat menyebabkan dia itu melakukan melakukan kesalahan-kesalahan.
Mas ini pindah ke sana, saya nggak, pandangan saya ke sini terus, yang sini pindah sana, yang sini pindah sana, sebaliknya. Biasakan gitu ya, biar imbang. Maaf ada gangguan dikit. Jadi para salikin ini penting untuk kita lakukan, untuk ingatkan diri kita. Jangan membiasakan apa? Membiasakan untuk melakukan sholat, membiasakan dosa-dosa besar. Maka di dalam hadis lain, di hadis Bukhari juga disebutkan, qala innakum lada maluna amalan ya adku fi ayunikum minas syaghair in kana ta'adduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini diingatkan, sesungguhnya kalian itu benar-benar melakukan perbuatan yang di mata kalian dosa kecil itu tipis, sekulit tipis ari. Kata Rasulullah, jangan dibiasakan, walaupun kulit ari itu bisa menumpuk dan akan menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dan dengan demikian maka kami ya pada saatnya, pada zaman yang akan datang itu akan melihat seperti itu. Jadi Rasulullah 14 abad yang lalu ya. Jadi nanti ada orang itu menganggap salah itu biasa, meskipun salah itu seperti kulit ari. Oke. Jadi dengan demikian ini pertama yang ingin saya sampaikan ya di dalam apa yang ditulis oleh Syekh Izzuddin. Maaf, Syekh Abdul Athaillah As-Sakandari. Fa mithaluka kaman wajad astad faqala sawur minhu. Diibaratkan begini. Fa mithaluka diperumpamakan kaman wajada kepada seseorang, kaman ya seseorang itu wajada menemukan ya apa asadun, singa yang besar, singa yang sangat mengeram gitu ya. Fa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala itu menyelamatkan kita itu minhu dari kita, dari singa yang besar itu. Jadi artinya memang kalau orang berbuat salah yang besar itu seringkali terganggu kalau hati kita masih ada iman. Tapi kalau sudah nggak ada iman, itu seberapapun juga nggak akan tidak bisa ngefek. Nah, kemudian kita diselamatkan, alhamdulillahirobbilalamin, cepat tobat. Nah, sekarang gini, bahwa jadabadahu khamsina tiban. Pada saat lain datang apa? Bahwa jada kita mendapati ba'dahu ya dalam kesempatan lain itu khamsina tiban, 50 singa kecil. Menemukan singa kecil satu, singa kecil yang lain, singa kecil yang lain, akhirnya 50. Kira-kira kita dikalahkan enggak? Maka kita akan juga dikalahkan. Jadi kalau kita para salikin ya membiasakan dosa kecil, lama-lama dia mengkup lah, kalau bahasa politiknya kita digeruduk oleh singa-singa kecil itu, maka kita juga akan dikalahkan. Oke ya? Ya. Karena itu Allah berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman, siapa Allah Ta'ala, wa tahsabuhu hayyinan wa indallahi 'azim. Allah sudah mengingatkan, kamu mengira kalau yang kecil-kecil itu diremeh pada satu perkara, pada satu kesalahan, pada satu maksiat. Padahal wa indallahi 'azim, pada saatnya bagi Allah kesalahan-kesalahan itu adalah sesuatu yang besar. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, jadi ini para salikin ya. Yang selanjutnya para salikin saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal kabiratu haqiratun fi karamillahi fa idza asrarta 'ala as-saghirah sarat kabiratan li'anna summa yaqtul ma'asabi sigharah was-saghiratun
kasara'ati minan nar wasar'atu qad tukhriku baldatan. Disebutkan wal kabiru hakiroh, ya, disebutkan diumpamakan kalau kamu itu ya ingin mendapatkan kabir, ya, akan menemui sebuah dosa-dosa yang besar tadi di akhirah dan kita sepelekan. Kalau pada saatnya kita hubungkan dengan Allah yang Maha Rahim, Maha Agung, fakarimallah, ya, faidah asratu ala shaghirah, itu dianggap kecil buat Allah, ya. Kalau mau orang itu sadar buat Allah, ya, kalau atas nama Rahman Rahimnya, atas namanya Karimullah, atas nama lomannya Allah. Lomo itu apa ya? Lomo itu ya pokoknya lomo menyenangkan. Lomo itu suka memberikan, suka memberi maaf. Maka sebesar apapun kesalahan manusia itu diampuni. Ya, ini kecil, berbuat apapun asal tidak syirik itu diampuni oleh Allah. Tapi seringkali manusia itu yang nggak sadar, ya, tidak melihat terhadap Allah itu Maha Karim, Allah itu ya Rahman, Allah itu ya Rahim. Tetapi dia itu artinya manusia itu sering membiasakan diri membiasakan diri untuk melakukan sholat, melakukan maksiat. Nah, dengan demikian alas faida asyaratna ala saghirati syarat kabiratan. Faida apabila kita itu membiasakan ala saghiratin dari dosa-dosa yang besar, syarat kabiratan, pada saatnya dosa besar itu, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Ya. Li'anna sumayatul ma'asighara. Mana karena apa? Li'anna summa, karena sesungguhnya racun itu kecil. Ya, yaqtulu ma'asaghirah, dari kecilnya itu bisa membunuh manusia. Dari kecilnya maksiat lama-lama kita teruskan sehingga kita pada akhirnya kita juga akan menjadi dosa besar, dan itu membunuh qalbun kita, membunuh dari jiwa kita, membunuh dari nafs kita. Jadi dengan jangan membiasakan untuk memelihara dosa kecil, karena ingat, ya, karena itu racun itu nggak kelihatan. Ingat kasus cyanida, satu tetes dikasihkan kopi, ya, meninggal. Tapi kalau susu meskipun satu jembangan kita minum sehat. Tapi kalau racun, dosa kecil dikumpulin, lama-lama juga bisa membunuh kita. Ini yang seringkali kita tidak sadar, ya. Wasarraku qad tukhriku baldah, ya. Ya, begitu juga kasarati binanna. Dosa kecil itu seperti halnya adalah percikan api yang kecil. Percikannya api kecil, rumah dapurnya gasnya adalah bocor, lagi masak, akhirnya bahasa Jawa ya mobal, akhirnya apinya itu menyemburkan, lama-lama rumahnya juga bisa, lama-lama hati kita juga terbakar, lama-lama amal-amal kita juga kalah, lama-lama kita itu sudah membiasakan diri untuk maksiat. Fasarratu qad tukhriku baldah. Ingat, masalah kecil, ya, percikan api itu juga bisa membakar tukhriku baldatan. Karena itu mengapa pemerintah itu perlu melakukan stabilitas keamanan, ya. Karena apa? Karena kalau dibiarkan kaum desiden itu, kaum yang akan buhot itu, kaum yang organisasi terlarang yang melawan pemerintah, kalau dibiarkan membakar negara. Karena itu mumpung kecil belum, ya, kelompok-kelompok yang melawan negara itu ya harus dilawan, harus dibersihkan. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab nafa'u bihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin.
man anfaqa afiyatahu wa sihhatahu fi ma'siyatillah famathaluhu kaman khalafa lahu abuhu dinaran fashtara biha hayyatin wa aqariba faja'ala khawlahu tadaghuhu hadhihi marratan fatal sa'uhu hadhihi ukhra afa mata kilu. Ini man anfaqa afiyah, siapa saja yang menginfakkan, ya, mentasarufkan, ya, membelanjakan, melakukan afiyah, ya, kesempatan yang ada, ya, wasihatan, dan kesehatan kita itu fi maksiatillah, yang dilakukan oleh kita itu adalah maksiat kepada Allah, ya. Jadi disebutkan anfaqo itu bisa dalam arti negatif dan positif. Kalau infak dalam arti positif, ya, memberikan zakat, infak, sedekah, suka homo untuk memberi orang, itu adalah infak. Wa anfiqu mimma razaqna, itu, ya, yunfiqu, ya. Dan ayat-ayat itu banyak di Al-Qur'an. Yang intinya orang itu untuk segera melakukan infak sedekah. Karena sedekah, infak itu menjadi bagian dari yang harus kita keluarkan. Karena apa? Karena itu ada bagian sosial yang ada di dalam diri kita. Ojo dipek dhewe lan duit, jangan diemplok dhewe, harus dibagi kepada orang. Apalagi rezeki-rezeki yang tidak disangka, itu rikop, ya, itu harus dijalankan. Semua ada aturannya, mana yang 2,5%, mana yang 20%, itu semua ada di dalam zakat, infak, sedekah, itu sudah ada. Nah, ini aneh. Man anfaqo, siapa yang melakukan, ya, mengeluarkan, mengerjakan kesehatannya dan kesempatannya itu fi maksiatillah, itu dilakukan di dalam maksiat kepada Allah, ya, itu seperti halnya famithaluhu kaman falafalahu abuhu dinar. Seperti halnya adalah orang seperti mendapatkan warisan dari bapaknya itu abuhu dinaron, yang berdinar-dinar, yang berjuta-juta, yang bermiliar-miliar. Ini dapat, ya, dapat waris, ya, dapat warisan dari orang tuanya. Tapi anehnya kalau orang itu afiatan wasihatan untuk maksiatillah, itu apa? Fastaro biha hayyatin wa aqariba. Duit tapi ditukoknya ulo. Punya uang dibelikan untuk ular, dibelikan untuk wa aqariba, dan dibelikan untuk kalajengking, Scorpio. Dibeli. Punya uang itu, ya. Faja'ala khawlahu, dan ular kalajengking itu selalu mengintari dia, mengendarai yang bali itu. Fa'an khawlahu, di sekitar kita. Tadhuru hadi marotan, ya. Hari ini marotan digigit oleh ular itu. Wa tasahadi ukhra, di dalam kesempatan lain kalau jengkingnya juga menggigit. Nah, pertanyaannya, apa mata tuh? Kira-kira manusia seperti ini apakah tidak segera mati? Mati. Ini bahasanya bagus, ini perusahaannya dari Syekh Ibnu Abdullah. Kalau sudah seperti ini, Anda maksiat, dosa, numpuk, hitam, ya, kolbun kita, ya itu berarti Anda sudah mati. Jadi kalau kita membiasakan terus dosa dan kita maksiat, itu sama dengan membunuh kita. Diibaratkan cara fisikly memelihara kalajengking dan sama ular, dan otomatis akan mematuk, menggigit, ya bahasa Jawanya itu ngentup, ya, ngentup kita. Oke, nah dengan demikian nah selanjutnya wa anta tahlus sa'ati fi mukhalafati famadlu laka illa kal kitain tatubu ala jifati haitu wajadaha in khotat alaiha. Nah dengan demikian wa anta tahmukun,
dan waktu itu sudah ditentukan, ya, fi mukhalafi, dan hidup kita itu banyak untuk mukhalafah, berselisih dengan Allah, ya. Kita itu mengingkari Allah. Fama mithaluka illa kahida, itu seperti halnya diibaratkan ayat seperti raja wali. Raja wali, ya. Tata'ufu 'alail jifarah haitsuma wajadtaha. Raja wali itu selalu apa? Raja wali itu selalu berkeliling di apa ya? Dengan gagahnya itu apa? Di angkasa. Tapi yang dilihat itu batang. Ya kan? Tata'ufu 'ala jifati, ya. Dan yang dilihat itu hanya bangkai. Gagah, pakaiannya bagus, mentereng, dijemput dengan mobil hebat, tapi makanannya batang. Itu banyak. Orang-orang yang luar biasa dipandang orang, pakaiannya, kehormatannya, jabatannya, dijemput kalau tidak limusin tidak mau, minimal Lexus, minimal Alphard, kalau tidak itu nggak mau. Tapi sehari-hari dia itu makanannya batang sebetulnya, karena ahli maksiat, ahli korupsi, dan ahli-ahli yang lain. Itu seperti halnya orang yang melakukan kesalahan. Itu seperti, yaitu kal khada'atin, seperti raja wali yang dia mengelilingi batang, wajadaha, setelah mendapatkan batang, ya. Setelah mendapatkan batang itu apa? Intafatat 'alaiha, dan memakannya. Kira-kira orang yang ahli maksiat itu, orang yang membiasakan untuk melakukan dosa-dosa itu, makanannya adalah makanan kotor yang itu bisa mengganggu dari diri kita. Itu, paham ya? Paham ya? Jadi kalau kita melakukan dosa itu seperti lama-lama kita itu makan batang itu biasa. Mohon untuk di-mute ya. Membunuh itu teman biasa, menfitnah teman biasa, mengambil hak teman biasa, itu batang. Itu adalah bangkai. Karena itu mengatakan jangan engkau menghibah kepada temanmu sendiri. Karena menghibah, menyalahkan orang lain, temannya sendiri, seperti halnya memakan bangkainya sendiri. Ya, naudzubillah, ini bahasanya keras. Ya. Tetapi fakun kan nahlati saghiran jirmuha wa 'alimatun wa hammatuha tasbit thayyiban wa tad'u thayyiban. Tetapi fakun, jadilah kamu itu semua itu kan nahlah, seperti lebah madu. Saghiratan jirmuha, kecil, jadi rakyat biasa, dari orang ya pakaiannya biasa, pakaiannya tembre, orang bahasa Jawa itu wong tembre mungguhe menungso, tapi di hadapan Allah dia itu luar biasa. Nah, orang biasa-biasa kecil, saghiratun murjirmuha, bentuknya kecil, tapi wa'azimatun hammatuha. Walaupun saya kecil, walaupun rakyat kecil, walaupun saya rakyat jelata, tapi saya punya hammatuha. Saya punya kehormatan diri, saya punya masa depan, saya punya sesuatu yang mulia, dan saya sesuatu yang saya makan itu yang baik. Betul, ya. Wa 'azimatun himmatuha, apa? Tajni thayyiban, yang dimakan yang baik, yang halalan thayyiban, wa tasna'u thayyiban, dan mengeluarkan sesuatu yang baik. Kira-kira madu enak enggak? Enak. Jadi nggak usah terkesima para salikin terhadap performa orang. Performanya, mobilnya bagus, ya wis, dilulukan di mana? Dia jalan kalau dilingkari 5-6 orang, kalau dia sendiri tidak percaya diri, kan para mereka itu dijemput di sana. Wow, disorai tolak al-badr. Nah, kalau nggak itu dia nggak mau datang, sombong. Ini adalah raja wali yang sehari-hari makanannya adalah batang. Banyak ya, introspeksi ya, saya ya, kita introspeksi. Nah, tetapi kita diminta untuk melakukan apa? Jadilah seperti lebah.
kecil tapi dia punya harga diri, tetapi dia juga punya makan. Yang dimakan kan putik sari kan? Kalau nggak putik sari nggak mau. Nggak ada lebah itu yang makan di teletang, itu nggak ada. Lebah yang makan di kotorannya sapi kerbau nggak ada. Dia pasti bunga-bunga yang indah, ya, yang semerbak pewangi diisap, ya, halal thayyibat dikeluarkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga Allah meridhoi dan kita mendapatkan rahmatnya, maghfirahnya, sehingga pada saatnya apapun kita masuk surga karena rahmatnya, dan kita moga-moga kalau dipanggil sewaktu-waktu oleh Allah dalam keadaan husnul. Alhamdulillah.